Kenapa orang, baik individu, pribadi maupun kelompok, kok bisa sesat? Ternyata jawabannya pertama, ini kita luruskan. Jangan kita sesat, capek kita bu, sholat hitam kening kita, tapi kalau ini juga kita kerjakan, lahu amal ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa khataman nabiyyin, amma ba'd. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita berbicara tentang sebab-sebab manusia menjadi sesat. Di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 153, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kebenaran kepada hambanya. Jalan kebenaran itu adalah jalan yang lurus. Jadi Allah sudah sampaikan, ini ada jalan ini. Kata Allah, kalau kamu ikuti jalan ini, kamu akan selamat. Nah, jadi bagaimana jalan yang lurus itu? Sudah ada dikasih Allah jalan-jalannya. Itu yang harus kita ikuti. Kalau kita tidak ikuti jalan yang lurus itu, kata Allah, fatafarraqa bikum an sabilih, kamu akan bercerai-berai. Roh Islam ini kita bangkitkan kembali lewat majelis ini. Ya. Ini ditawarkan Allah, ini jalan, ikuti. Fattabi'u, ikuti, jangan kau ikuti jalan yang salah sehingga kamu berpecah belah dalam jalan itu. Kita selalu mengatakan kelompok ini, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wahai orang beriman, bersatu padu kita, jangan pecah belah. Tapi pecah belah tetap berkembang. Kenapa orang, baik individu, pribadi maupun kelompok, kok bisa sesat? Ternyata jawabannya pertama, karena tidak lagi mengikuti syariat. Ya, tidak mengikuti syariat. Apa itu syariat? Syariat itu adalah undang-undang, peraturan yang datang dari Allah. Kalau kita ikut peraturan ini, selamat kan? Kita tidak akan sesat. Inilah dia, namanya siratal mustaqimah. Ya. Di dalam aturan peraturan Allah itu sudah lengkap, Pak. Masalah apa? Masalah akidah,
la tusyriku bihi syai'a. Jangan kamu melakukan syirik sesuatu apapun. Ya. Tapi ternyata banyak orang juga melakukan syirik. Nah, banyak. Jangan kamu menyembah selain Allah. Ternyata ada orang yang menyembah selain Allah. Jangan kamu percaya selain daripada Allah. Ternyata masih ada kita nih percaya selain dari Allah. Ibu masih percaya enggak ada hari itu hari naas? Ada kan? Kalau buat pesta, harinya ini, tak boleh sapar. Itu bisa bahaya. Siapa yang bilang? Hari itu sama di hadapan Allah. Memang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada hari-hari acara syukuran itu yang disunnahkan. Apa itu? Ba'da Aidul Fitri, ba'da Aidul Adha atau Rabiul Awal. Memang ada, tapi bukan juga salah di bulan Safar tuh masih ada orang yang percaya seperti itu. Sholat dia Pak Ustadz, sholat, tapi masih percaya lagi khurafat seperti itu. Ini kita luruskan, jangan kita sesat. Capek kita Bu, sholat hitam kening kita, tapi kalau ini juga kita kerjakan, lahu amal ibadah kita. Artinya apa? Sayang tidak mendapat apa-apa. Ini sudah diatur, ini jalannya. Ikuti, fattabi'u, ikuti. Ya. Masalah apa? Masalah muamalah jual beli sudah ada. Jangan kamu makan riba, nanti yang susah klien, nanti susah hidup. Jangan. Orang yang memakan riba itu ya tahubbutuhu syaitan. Apa itu? Bergoyang-goyang berjalan seperti goyangnya setan. Nauzubillah, sudah ada. Lalu apa? Ikuti jalannya yang benar. Ada aturannya. Apalagi? Aturan muamalah jual beli nikah sudah ada. Ini syariat sudah dibuat. Ya. Kalau tolak satu boleh rujuk, tolak dua boleh rujuk, tolak tiga boleh rujuk, begitu masuk ke empat tidak. Ya, sudah ada tuh. Sekarang amburadul, ya kan Pak, Bu? Nggak paham orang sekarang. Ada orang selalu bertanya, Pak Ustadz, aku panas ku ceraikan istriku, langsung tolak tiga. Gimana itu Pak Ustadz? Jawabannya tidak serta-merta. Dalam fikih mazahibul arba'ah ada dua pendapat. Apa itu? Yang pertama, apabila ku jatuhkan kau tolak tiga langsung, jatuh satu. Tetapi ta'addud, ku ceraikan kau tolak satu, tolak dua, tolak tiga, ta'addud namanya. Itu habis. Kau bilang apa? Tolak satu, tolak dua, tolak tiga, habis. Alamak katanya. Jadi cemana saya ini Pak Ustadz? Cemana saya panas? Tak ada masalah panas. Kalau sudah tolak diucapkan selesai, ya kan? Udah ada peraturannya kan. Jadi kalau mau juga kita dengan istri saya, kawin balik istri kau tuh, baru kau ambil. Tapi jangan kau rekayasa. Sudah ada aturan peraturannya. Kawin kau dek ya, nanti kau lepaskan balik kita. Ini namanya fasik. Cina buta. Naudzubillah. Kalau dilanjutkan orang tuh tidak kawin, tidak nikah istrinya, bergabung orang tuh bersama tuh lahir anak, semua keturunan zina. Naudzubillah. Ada peraturannya. Coba buka surah An-Nisa, itu bicara tentang pernikahan, tentang masalah harta warisan, lengkap. Sudah ada syariat dibuat Allah. Ikuti. Kalau tidak kamu ikuti, kamu akan hancur. Inilah kehancuran kita pada saat sekarang ini. Lengkap syariat, lengkap semua ada. Bahagia kita Ibu Islam tuh ya.
Udah ada dibuat Allah. Nih jalan, ikuti. Jangan kamu tidak ikuti, kamu akan binasa. Bahkan kata Allah, syariat tentang politik juga ada. Idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Hei para penguasa, para hakim, letakkan keadilan itu kepada manusia. Manusia lengkap. Syariat lengkap, masalah politik, masalah perang lengkap dalam Al-Quran itu. Ikuti jalannya. Insya Allah inilah menyelamatkan, dan itu yang tidak kita selamatkan. Kata Nabi, tanpa politik Islam tidak jalan. Apa itu politik? As-siyasah. Ibu pernah mendengar perang Tabuk? Tabuk itu adalah perang Khandaq, parit yang digali. Disitulah umat Islam menyerang kafir, ya kan? Berondok di situ. Ini kan politik kan, itulah hebatnya Nabi itu. Jadi Nabi itu mengajarkan politik. Di mana Nabi mengajarkan politik? Di masjid. Mengajarkan siasah di masjid, mengajarkan perang remaja-remaja di masjid. Nah, jadi tak boleh juga pula kita meniadakan politik. Boleh syariat ikuti. Inilah jalan kebenaran, jalan yang lurus. Apa tujuan syariat itu? Dua. Pertama, kata Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Makanya Bapak Ibu adalah perintah. Yang kedua, apa kegunaan syariat itu? Untuk mencegah mufsadat, kerusakan. Makanya ada larangan, ada perintah, ada larangan. Subhanallah, syariat Allah itu adalah menuntun kita kepada jalan kebenaran. Kalau kita ikuti, selamat. Kalau tidak kita ikuti, hancur. Yang kedua diantaranya, kenapa manusia bisa sesat? Karena mengikuti hawa nafsu. Bu, kemuliaan manusia itu dengan makhluk yang lain hawa nafsu, betul Pak ya? Ada orang mengatakan, aku bunuhlah hawa nafsuku ini. Jangan, tak boleh dibunuh. Kenapa? Hawa nafsu ini Bu, bagaikan mesin. Nah, jangan dibunuh, tapi dipelihara dengan baik. Malaikat itu mulia enggak? Mulia. Tapi malaikat dengan manusia siapa yang paling mulia? Manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim wa laqad karramna bani Adam. Kenapa manusia terlebih mulia dari malaikat? Karena akal dan nafsu. Kalau tak ada nafsu kita ini, tak berumah kita Pak. Pak nggak bangun rumah, nggak, tak bernafsu. Pak nggak kawin, nggak bernafsu. Pak nggak makan, nggak bernafsu. Wah, hajab kita. Ibu pun tak bernafsu, tak kawin-kawin. Ya, tapi ada nafsu. Inilah kemuliaan. Lalu nafsu ini mau kita apakan? Mau kita pelihara dengan baik. Dengan apa memelihara nafsu? Agama. Jadi agama itu rem. Nah, jadi jangan bilang Ustadz tuh ngeri juga ya. Semua mau beli ini, mobil baru, rumah baru, ya wajar. Itu kan nafsu. Cuma jangan pula gara-gara nafsu itu celaka awak. Iya, udah masa Covid ngansur mobil juga. Akhirnya terpicit, kurus badan tuh. Iya kan? Jangan diturunkan kali. Tak mampu, tak usah. Nanti ada rezeki kita boleh. Pak Ustadz, kalau menunggu rezeki, tak ada Pak Ustadz. Sekarang ini sudah menawarkan, datang ke rumah, ibu mau mobil, DP-nya sangat murah sekali. Ayolah Bu, biar apa? Penampilan boleh, tapi kerakap tumbuh di batu, hidup segan, mati tak mau. Nafsu itu jangan diturunkan kali. Ibu-ibu, pada saat sekarang ini banyak kita qanaah. Ibu, banyak kita qanaah. Itulah nafsu tadi. Nah, inilah nafsu lawamah yang selalu mengajak
kepada kesesatan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi nafsu inilah terkadang membuat kecelakaan kita sehingga kita menjadi sesat. Tengok korupsi merajalela di mana-mana. Jadi nafsu itu bukan kita perturutkan, tapi kita manage dengan baik, kita perbaiki dengan baik dengan nilai-nilai agama, dan insya Allah itulah akan menyelamatkan kita kepada jalan kebenaran. Berapa banyak orang hancur dikarenakan nafsu, tidak ada yang selamat. Banyak orang bapak-bapak nafsu, udah ada istri tambah lagi, udah ada istri tambah lagi, ujungnya hancur. Bukan tak boleh, boleh. Pankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Bapak-bapak dalilnya itu aja Pak, Bu. Ya, kadang-kadang Pak bukan menyinggung, nang payahan berbuat adil. Laki-laki bolehnya 1, 2, 3, 4 boleh. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Di sini sangkutnya. Kenapa? Nafsu. Inilah dua di antaranya. Kenapa manusia itu sebab menjadi sesat padahal ada jalan yang diberikan Allah, jalan kebenaran. Itulah penyebab tadi. Pernah tidak mengikuti syariat, aturan peraturan Allah. Yang kedua, dikarenakan dorongan hawa nafsu. Naudzubillah. Semoga apa yang saya sampaikan pada malam hari yang berbahagia ini dapat memberikan wawasan ilmu kepada kita semua. Mohon maaf entah ada yang kurang, ada yang khilaf, ada yang menyinggung perasaan Bapak Ibu. Saya mohon maaf, bukan maksud saya menyinggung, tapi itulah saya berdakwah. Kalaupun ada terasa tersinggung, diam-diam saja, jangan komentar, jangan bilang nanti sama pengurus Pak Haji, tahu salah pakai Ustaz, nembak saja kerjanya katanya. Kena aku. Kalaupun kena Bapak Ibu, perbaiki. Ya, jangan marah, perbaiki kekurangan-kekurangan kita itu, insya Allah. Demikian, nasrun minallah wa fathun qarib, basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.